Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Data. Jadi buat pertama kali yang baru datang di channel Belajar Data, channel ini merupakan sebuah channel untuk saling berbagi mengenai tutorial. Dan pada kesempatan ini akan membahas tentang RStudio. Jadi apa itu RStudio? So let's go. Jadi RStudio merupakan sebuah ID software yang bersifat open source yang digunakan untuk pemrograman secara komputasi statistik. Nah, RStudio ini dikembangkan oleh JJ Aller dan Hadley Wickham selaku kepala laboratorium dari RStudio. Nah, ini merupakan definisi yang teman-teman bisa lihat di Wikipedia. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah mengenal nih ada R software. Terus lantas ada RStudio. Lantas perbedaannya itu apa antara kedua software ini? Nah, ini merupakan gambaran dari R maupun RStudio. Yang sebelah kiri merupakan RStudio dan yang sebelah kanan merupakan R software. Nah, secara jelasnya atau secara mudahnya perbedaannya adalah terletak pada user interface. Bisa kita lihat bahwa user interface antara RStudio dan R software lebih jauh enak dilihat menggunakan RStudio karena di RStudio memiliki jendela-jendela bar yang sangat eh, enak dilihat gitu dibandingkan dengan R software. Nah, misalkan kan di sini dicontohin nih kita mau nulis script dengan nilai X 123 Y456 lantas dibuat plotnya. Nah, langsung nih keluar plotnya. Sedangkan untuk R software ketika kita udah menyelesaikan scriptnya, terus ada juga nih plotnya, namun dia di jendela yang terpisah. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar R lebih jauh, itu mungkin disarankan untuk menggunakan RStudio karena memiliki user interface yang lebih baik dibandingkan dengan R software. Nah, untuk downloadnya, teman-teman kalau masih mau mendownload R software itu ada di sini di cran.rstrip.project.org/bin/windows/bash. Kemudian untuk RStudio download itu di rstudio.com/product/rstudio dan /download. Nah, langsung aja nih kita ke dua software ini. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari RStudio. Di sini ada beberapa menu bar, ada toolbar. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, jadi di teks ini untuk nulis script nih. Untuk nulis script. Jadi script-script yang nggak bisa langsung di-enter gitu. Nah, kalau yang ini untuk menulis yang langsung bisa di-enter lah, yang langsung bisa di-running. Dan yang di sebelah kanan ini ada environment, terus di sini ada tadi yang untuk menampilkan plots. Nah, kita coba nih. Misalkan kita punya nilai A, C dari 1, 2, 3, B 4, 5, 6. Nah, jadi kalau kita mendeklarasikan variabel A dan B, nah ini langsung ada nih di global environment-nya nih bahwa A itu merupakan tipe data numerik yang isinya itu adalah angka 1, 2, dan 3 dan B begitu juga 4, 5, dan 6. Nah, terus mau kita buat plotnya nih. Misalkan plot A, B. Nah, dia di sini langsung tampil nih untuk plot dari A dan B di mana nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun juga di script, kita juga bisa nulis juga di script nih. Namun perbedaannya adalah di script kita tuh kalau misalkan kita enter, dia tidak mengeksekusi nilai apa-apa gitu. Sedangkan kalau di konsol dia langsung mengeksekusi nilai tersebut. Misalkan kita mempunyai nilai Y, C 9, sorry. Nah, untuk plotnya kita drag aja ini, terus kita run. Nah, keluar tuh X, Y,
plotnya seperti ini. Sorry, di sini ada sedikit error, seharusnya y-nya ya kecil. Nah, tampil nih si nilai x dan y-nya di plotnya. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal di RStudio gitu. Jadi ada ada jendela untuk nulis script, terus ada langsung untuk nulis konsolnya, terus di sini ada variabel-variabel yang udah didefinisikan, dan di sini ada gambar plots-nya. Nah, salah satu yang menarik pada RStudio itu, jadi dia tuh punya prediction text. Jadi kalau misalkan kita mau nulis install package, nah dia langsung nampilin nih kita mau install package apa gitu. Terus kalau misalkan dengan fungsi-fungsi tertentu, misalkan kita mau library, dia langsung tampil nih. Jadi itu cukup memudahkan bagi kita seorang pemula untuk mulai belajar di RStudio. Nah, terus di RStudio juga di sini ada beberapa menu bar seperti tadi, plots ini untuk menampilkan plots, package untuk menampilkan package. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal package, bisa cari aja di sini package yang ingin diinstal. Terus di sini ada menu help kalau teman-teman merasa kesulitan. Dan itu adalah sedikit gambaran mengenai RStudio. Selanjutnya kita tadi ke RSoftware. Nah, ini merupakan sebuah tampilan pada RSoftware. Nah, misalkan tadi kita mau nulis kayak tadi. Misalkan X. Ini kita di konsolnya punya nilai 1, 2, 3, Y. Nah, sama seperti di RStudio, gambarnya juga seperti ini. Cuman dia tadi yang udah dijelasin bahwa dia tuh terpisah antara jendela konsolnya dan jendela outputnya. Jadi seperti ini gitu. Kalau untuk tampilan di RSoftware. Nah, kalau mau nulis script sama dia new script. Nah, cuman dia jadinya tuh berjendela-jendela gitu. Ini aja udah 3 jendela gitu. Misalkan kita mau nulis lagi nih A. B-nya 10. Oh, sorry, C 10, 11, 12. Nah, ini dia untuk si lot dari A sampai B, A dan B-nya. Jadi seperti itu tampilan untuk di RSoftware. Nah, jadi kembali lagi di RStudio. Jadi untuk teman-teman disarankan sih kalau misalkan untuk belajar menggunakan R itu lebih baik menggunakan RStudio karena user interface yang ada di RStudio itu lebih baik dibandingkan dengan RSoftware. Jadi untuk video kali ini sekian aja. Jadi tetap stay tune dan tetap tungguin video-video terbaru dari channel belajar. Terima kasih untuk yang nonton dan jangan lupa di like dan subscribe.